Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Alfian Putra Perdana, NRP 1017101010092, mahasiswa Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal proyek akhir saya yang berjudul Evaluasi Tingkat Kerusakan Perkerasan Lentur Jalan Mejen Sungkono Gresik menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI. Dalam penulisan proposal proyek akhir ini, saya bagi menjadi 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang saya ambil. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka yang berisi tentang analisis dari proposal proyek akhir ini. Kemudian bab 3, metodologi, yaitu berisi tentang cara-cara yang ditempuh selama penulisan proposal proyek akhir ini. Bab 1, pendahuluan. Di bab pendahuluan ini saya bagi menjadi 6 subbab. Yang pertama, latar belakang, yaitu latar belakang mengapa saya mengambil topik ini. Kemudian ada rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan lokasi. Latar belakang. Kota Gresik merupakan salah satu kota kawasan industri di mana banyak pabrik-pabrik yang berdiri di Kota Gresik ini. Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gresik juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terdata di BPS pada tahun 2018 sebesar 5,41% dan pada tahun 2019 sebesar 5,97%, yang artinya dalam rentang waktu 1 tahun tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,56%. Dengan pertumbuhan perekonomian yang meningkat secara tidak langsung, aktivitas masyarakat juga mengalami kenaikan. Dengan kenaiknya aktivitas masyarakat tersebut, tentunya penggunaan prasarana juga ikut berpengaruh. Salah satu prasarana alat transportasi yaitu jalan raya. Jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang digunakan untuk aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas jalan yang menurun akan menyebabkan struktur jalan mengalami kerusakan, di mana yang mulanya kerusakan-kerusakan tersebut kecil, lama-kelamaan akan menjadi besar jika tidak segera ditangani secara serius. Salah satu jalan di Kabupaten Gresik yang mengalami kepadatan volume lalu lintas yaitu di Jalan Mejen Sungkono Gresik, di mana di sepanjang jalan ini terdapat pabrik-pabrik di kanan kiri jalan. Banyaknya kendaraan besar seperti truk yang melintas untuk masuk dan keluar pabrik. Tidak hanya itu, di sepanjang jalan Mejen Sungkono ini terdapat sistem drainase yang buruk, di mana sistem drainase yang berfungsinya sebagai tempat pembuangan air tidak bekerja secara baik, dikarenakan permukaan bahu jalan yang cukup lebih tinggi daripada permukaan badan jalan. Rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja jenis kerusakan yang terjadi di sepanjang jalan Mejen Sungkono Gresik. Yang kedua, bagaimana penanganan perbaikan yang sesuai menurut jenis kerusakan yang terjadi di Jalan Mejen Sungkono Gresik. Yang ketiga, ada berapa rencana anggaran biaya atau RAB yang diperlukan dalam masing-masing perbaikan. Batasan masalah. Yang pertama, evaluasi kerusakan perkerasan lentur ini dilakukan menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI. Yang kedua, perencanaan evaluasi kerusakan hanya sepanjang 4,2 km, yaitu dari akses ke Bomas STA 0 sampai lampu merah Jalan Mejen Sungkono STA 4+200. Yang ketiga, metode penanganan ini mengacu pada Peraturan Bina Marga tahun 1995. 4. Perhitungan anggaran biaya yang dibutuhkan hanya untuk menghitung perbaikan jalan. Yang kelima, tidak melakukan perhitungan sistem drainase. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui jenis-jenis kerusakan yang terjadi di sepanjang jalan Mejen Sungkono Gresik. Yang kedua, mengetahui penanganan yang terjadi dengan jenis kerusakan di jalan Mejen Sungkono Gresik.
Yang ketiga, mengetahui rencana anggaran biaya atau RAB yang diperlukan dalam masing-masing perbaikan. Untuk manfaatnya sendiri, agar mendapatkan hasil analisa kondisi perkerasan jalan lentur, seperti dapat membagi jenis-jenis kerusakan beserta penanganannya, dan juga dapat merencanakan estimasi biaya yang diperlukan dalam melakukan perbaikan. Ini ada lokasi studinya, di mana itu ada akses ke POMAS yaitu sebagai STA 0, dan ada lampu merah Jalan Mejen Sungkono sebagai STA 4+200. Bab 2, tinjauan pustaka. Jenis kerusakan jalan menurut Sahin 1994 dibagi menjadi 19 jenis kerusakan. Yang pertama ada retak kulit buaya atau biasa disebut alligator cracking. Kemudian ada alur, lubang, persilangan jalan rel, mengembang, retak tepi, retak sambung, penurunan bahu jalan, agregat licin, gerutan, amblas, benjolan dan turunan, retak selip, sungkur, retak balok, kegemukan, tambalan dan tambalan utilitas galian, pelepasan butiran agregat, dan yang terakhir ada retak pemanjang dan melintang. Jenis-jenis kerusakan jalan ini memiliki sifat-sifat dan ciri yang berbeda dalam setiap jenisnya. Tingkat kerusakan jalan menurut Sahin 1994 dibagi menjadi 3 tingkat kerusakan. Yang pertama ada rendah, sedang, dan yang terakhir tingkat tinggi, di mana parameter tingkat kerusakan jalan ini diukur berdasarkan dimensi kerusakan jalan dan juga kenyamanan pengendara saat melintasi jalan tersebut. Untuk metode perbaikannya, saya mengacu pada metode perbaikan Jalan Bina Marga tahun 1995, di mana ada 6 perbaikan, yaitu perbaikan rutin. Yang pertama perbaikan P1 penebalan pasir, yang kedua perbaikan P2 pengaspalan, yang ketiga perbaikan P3 penutupan retak, dan yang keempat perbaikan P4 pengisian retak, yang kelima perbaikan P5 penambahan lubang, yang terakhir perbaikan P6 yaitu perataan. Bab 3, metodologi. Berikut ada flowchart penyusunan tugas akhir saya. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi kerusakan-kerusakan, jenis kerusakan, serta menghitung dimensi kerusakan yang terjadi di jalan yang saya amati. Kemudian studi literatur ini, peraturan-peraturan yang akan saya ambil untuk menyelesaikan proposal ini. Kemudian ada pengumpulan data, ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri, ini ada jenis kerusakan jalan, tingkat kerusakan jalan, dan dimensi kerusakan jalan. Untuk data sekunder sendiri, saya mendapatkan data HSPK Kabupaten Gresik. Setelah data-data semua itu terkumpul, pengolahan data dengan menggunakan metode PCI bisa dilakukan. Untuk pengolahan datanya dibagi menjadi ada beberapa tahap. Yang pertama ada density, detect value, total detect value, dan correct detect value. Setelah tahapan tersebut selesai, maka bisa menilainya dengan metode nilai PCI. Setelah itu diteruskan menentukan jenis perbaikan, diantaranya 6 tadi, perbaikan P1, P2, hingga P6. Setelah itu mendapatkan estimasi biaya, yaitu perhitungan biaya perbaikan meliputi volume perbaikan dan juga harga satuan pekerjaan yang terdiri dari harga satuan alat, bahan, dan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dan saran dari semua yang proposal yang saya tulis. Kemudian ini ada flowchart perhitungan PCI, di mana dalam melakukan perhitungan PCI ada tahapan-tahapan untuk menyelesaikannya. Yang pertama ada pembagian segmen. Dalam penulisan kali ini saya membagi menjadi 42 segmen, di mana
Sepanjang jalan 42 km tersebut saya bagi menjadi 100 meter untuk metode analisanya. Kemudian pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu identifikasi jenis dan tingkat kerusakan jalan. Kemudian yang kedua mengukur dimensi kerusakan jalan. Setelah data tersebut terkumpul, maka menjumlahkan luas kerusakan pada setiap segmen. Kemudian menghitung nilai density. Setelah nilai density sudah ditemukan, menentukan nilai pengurang, yaitu nilai deduct value. Setelah menghitung DV atau deduct value sudah terpenuhi, maka menghitung total nilai deduct value atau DDV. Dalam menghitung nilai DDV ini ada beberapa tahapan lagi. Yang pertama, jika terdapat satu nilai DV dalam satu segmen, maka bisa langsung menentukan nilai pengurang terkoreksi. Namun apabila jika terdapat lebih dari satu DV dalam satu segmen, itu ada tahapan lagi. Yang pertama ada menghitung nilai pengurangan izin maksimum. Untuk mengetahui nilai pengurangan izin maksimum dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama, jika nilai MI atau nilai pengurang izin maksimum lebih besar dari jumlah DV, maka bisa langsung menentukan nilai pengurang terkoreksi. Namun apabila jika nilai MI lebih kecil dari jumlah DV, maka dilakukan perhitungan iterasi terlebih dahulu. Kemudian baru bisa menentukan nilai pengurang terkoreksi. Setelah semuanya memenuhi, maka menghitung nilai PCI dapat dilakukan dengan semestinya. Ya, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya berharap bagi siapapun yang melihat video ini, saya mengharapkan kritik dan saran dari kalian semua supaya bisa mengevaluasi dari proposal proyek akhir saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.